Oke. Ya, obol depan. Satu lagi, Bul. Oke, teman-teman, assalamualaikum. Saya sedang berada di Bu Petra di Cibubur, silaturahim bersama dengan keluarga besar Galela Halmahera Utara. Ini sudah kumpul semua. Ya, Bang Onim, selamat datang. Halo, assalamualaikum. Dan Halo. adik-adik orang Palestina ini, Masya Allah. jagoan Palestina ini. Waduh, luar biasa. Nah, Sini deh. satu lagi, Bu. Oh, enggak udah. Masya Allah. Halo. Nah, kita silaturahim di sini banyak sekali itu silaturahim keluarga besar Galela se-Jabotabek. Halo, apa kabar? Gimana sehat? Halo, assalamualaikum. Kabar sehat? Insyaallah. Nah, Situ. insyaallah. Oh, Kadena? Masya Allah. Ya, ibu-ibu coba duduk. Nah, ini teman-teman perdana Atur posisi. saya hadir di silaturahim Galela Halmahera Utara. كيف حالك يا بحاري؟ سلم. هذا كان تقينا في مصر كان في بكاسي كان في بكاسي في بكاسي نسيتوا عربي ولا ليش؟ Nyonya mau ikut? لا في تكلم عربي Nyonya mau ikut, Wah. هو وطهو كام Silakan. Ayo duduk semua sini. Duduk semua. ayo Duduk sini semua. Ustad ما شاء الله ما شاء الله yang tukang ini yang sini. Sudah gampang. ya Kanan. ما شاء الله Covid, gue gitu. santai di kabait Iya, siap. Ya, deh, mundur dikit. Sini, jajaran sini. Jajaran situ ya. Ya, situ. Ditikar itu, ditikar ya. Duduk ditikar, mundur dikit. Mundur, tikar, mundur lagi, ditikar. Supaya jangan kotor. Bismillah. Memang mahal bagian Eko Tamrin City atau Tanah Abang itu. Pasar Pramuka. Tunggu dulu sana sebagian sudah mau sampai, tunggu dulu itu baru mulai. mulai aman insyaallah mana tiap tahun kemarin ya? Tiap tahun sekali. Jadi misalnya kita bukan semua satu Iya. bahwa keluarga besar Ngono khusus Gugi kan? Galela Abang. Utara itu berada di Kota Tageb setiap tahun mengadakan Harus halal duduk, bihalal ya? Oh, dalam rangka silaturahmi itu. iya. Alhamdulillah. Baca apa mana? Kumpul bersama intinya hanya bersilaturahmi saja. Iya, silaturahim. Nah, kebetulan nanti foto bersama. Oh, Habis selesai berfoto bersama baru makan. makan belakang. Ya, jadi nanti beliau dia jadi intinya silaturahmi khusus orang Galela atau Belo Galela adanya di Pulau Jawa. Diadakan selama dalam rangka 1 tahun. Masalah dana tidak ada. Kita kumpul saudara, Iya, berembuk lah ya. berembuk, terus bawa makanan khas masing-masing Sendiri. sendiri. Mungkin jadi bisa ada. Kita Alhamdulillah. insya Allah. Iya, bagus lah Saya gitu. terima kasih banyak. Alhamdulillah. Tahun mana bisa puluh Alhamdulillah. mungkin Madeka menakan si Dodo gua tuh. Oh, Bira Doria menakan selama nak dahulu kan. Iya. Lo mahas tuh si Dodo gitu. Jadi mungkin perkenalan pertama nih. Ya, perkenalan khusus Bira-bira. Di Himo lo bisa enak. Tapi sebelumnya Pak Dek, sebelumnya kia kah? kada tahu. Oh, kenal ya? Nah, kapna mah Haji Sakula pernah kan tahu mah muculik so kena musi. Mau si Dodo gua adalah semua tuh. Iya. Jadi intinya mungkin jadi seluruh Bandung, Bekasi, Tangerang, Oh, Caci. Bogor kasih? Bogor kasih muna. Baru pondok ya untuk pandang menyawa. Iya, makan Mana musuh? Tuara. Tuara, Kenapa nih kan? Kena jadi. Intinya kok begini. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa hadir dengan terima kasih banyak toh. Alhamdulillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini sekadar silaturahim tapi posisi
biar agak berkah dikit, sedikit agak serupa kayak sambut menyambut Nusantara sama Bahari. sebagai MC. Ini Tuh, keluarga kita mulai saja. Galela Halmerah Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma innaka antal azizul kabir wa ana abduka tu'aful jalil alladzi la ilaha illa haula wa la quwata illa anta ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati Bang Onim yang Jazakallah. sudah bisa dipastikan beliau ini orang Galela tapi orang Gajah juga. Amin. Jadi alhamdulillah sudah datang. Yang saya hormati Pak Kaufit selaku penanggung jawab dan Hatta sebagai ketua paguyuban dan orang-orang tua saya, kakak-kakak saya, Ummu Ismail Ayulia, المكان Aidil, الحلو جبت لها dan احكي لي awal-awal. عن ابو البجيله Syukur alhamdulillah في بحيره وراء dengan حلو والله في berkat rahmat Allah سفينه Subhanahu wa taala kita كله من bisa Galela. hadir di tempat di Cibubur ini untuk ya sekedar makan bersama saja untuk silaturahim atau yang disebut halal bihalal. Yang kedua, kita bersalawat kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu alaihi wasallam. karena atas petunjuklah kita masih diberikan jalan yang seperti sekarang ini kita on the track. Baik, sebagai MC saya buka saja. Mungkin yang pertama tadi sesuai yang kita sudah sebut, kita ini bikin pertemuan biasa tapi minimal ada berkah-berkah dikit. Oleh karena itu yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله
ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai dia, bapak-bapak, hai awa-awa, dan modu wahi. Terima kasih dihadirkan jadi wahi kata kita. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur hadirat Ilahi, pada pagi hari ini kita bisa dapat diberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat Buperta ini. Semoga kita dipanjarumukan dan diberikan berbanyak agar kita senantiasa Nusantara, diberikan Bahari, kemudahan. orang Galela semua. Yang pertama kan Ada ibu-ibu? Ini terakhir saja. Ada ibu-ibu? ada ibu-ibu. Ada ibu-ibu yang Yang nakona? mengungkapkan sedikit sepatah dua kata, Kalinda, mungkin Kak Caci atau Kalinda, bicara. Ci Sanawia. Nanti akan mujizat nih. Ya, tapi Yang kedua, senior kita, masya Allah perhatiannya. Jadi kalau acara-acara perkumpulan di sini itu inisiatif, yakin dan percaya itu ada sebagian dari inisiatif dari senior kita ini, Bapak Ufid Purwadin, luar biasa selama ini. Yang ketiga, syukran lakum ala huduri Syekh Onim atau Abang Onim Jazakallah. wa ailatuhu Bahari wa Nusantara. Nusantara. Ahlan wa sahlan fi hadal makan al mubarak. Nahnu min kan saya sering orang cuma lewat di media sosial kita tapi pada kesempatan hari ini alhamdulillah Bang Onim dan keluarga ada di tengah-tengah kita. Ini patut kita syukuri. Yang kedua, silaturahmi kita ini kalau boleh jangan cuma sekali dalam setahun, ditingkatkan lagi. Luar biasa. Iya kan, silaturahmi ini kan mendatangkan barakah. Maka bagi ketua ini Om Hatta nanti digulir saja, nanti di sini, nanti di Tangerang atau di mana saja. Yang penting nanti tahun berkumpul. Yang ketiga, saya juga pikir untuk paguyuban itu penting. Paguyuban yang tidak berbentuk ormas itu penting. Kalau ormas kita berkumpul 10 orang punya kepentingan. Tapi kalau paguyuban itu mungkin tarada ya, kalau orang datang demi silaturahmi. Oleh karena itu, pada kesempatan hari ini silaturahmi sekaligus halal bihalal ini, mudah-mudahan orang yang asalnya dari Galela, dari mana, mudah-mudahan orang punya silaturahmi semakin erat lagi, khususnya orang di Jabodetabek, Bandung dan Bogor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah lanjut dong. ya lanjut ya, mungkin dari Bang Onim lah, mungkin buat Oke, doa apa kakak? Doa apa kakak? Iya. Iya, tentunya pertama saya mengucapkan terima kasih jazakallahu khairan katsiran atas undangan dari teman-teman keluarga saya berasal dari Halmahera Utara, Maluku Utara. Aibira de ai Nongoro, Airia de Awa kanena, tentunya ini adalah sebuah karunia dari Allah SWT kita bisa berkumpul. Nama saya Abdillah Onim, Bang Onim, asli Galela Manyawa, Toara Swasio, tentunya Iaba almarhum Ismail. Dulu waktu masih hidup kia igo watitid igo kia watitimbang cunka. Jadi nako dulu nih igo cunka ni singosa magene aba watimbang. Ismail almarhum.
Dan tentunya ini adalah sebuah kesempatan yang luar biasa saya bisa hadir di sini. Memang sebelumnya sudah dikontak terus oleh Abang Ago untuk silaturahim, tapi alhamdulillah bahwa hadirnya Bang Onim ternyata tidak hanya milik orang Galela, tapi miliknya bangsa Indonesia. Karena salah satu misi yang saya jalankan di Palestina tentunya atas nama bangsa Indonesia dan juga Merah Putih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah saya baru pulang dari Palestina, tiba di Indonesia dan lebaran kemarin sempat to lebaran Galela ka. Jadi posisi kato tagi, terus juga tobelo kato tagi, pedalaman kato tagi. Alhamdulillah salah satu kegiatan adalah baku dapat dengan masyarakat sekaligus memberikan bantuan. Alhamdulillah lebih dari, tidak banyak, lebih dari 200 juta pada saat saya liburan pulang mudik ke Galela, bisa bantuan untuk anak yatim dan juga para janda serta keluarga duafa yang ada di Halmahera Utara. Dan sekaligus saya pulang ke Galela juga bertemu dengan wakil bupati, wakil gubernur dan para pejabat untuk menyatukan semangat bahwa ternyata Halmahera Utara perlu dukungan, sokongan, kerjasama dari pemerintahan baru saat ini. Nah, salah satu insya Allah komitmen kami adalah dalam bulan Juli itu akan meresmikan rumah sakit yang tadinya rumah sakit Mercy, jazakallah teman-teman Mercy, diambil alih oleh Muhammadiyah. Dan insya Allah kami dari Nusantara Palestina Center akan menyumbangkan 300 juta untuk tahap pertama. Selanjutnya akan menyumbangkan mobil ambulans kepada rumah sakit Muhammadiyah di Kecamatan Galela. Nah, rumah sakit Muhammadiyah ini hadirnya tidak hanya untuk muslim tapi juga untuk teman-teman non-muslim. Nah, bulan Juli nanti sekaligus dari pimpinan Muhammadiyah dan saya sendiri akan datang ke sana, sekaligus pengobatan gratis untuk Islam Kristen dan juga untuk sunatan massal untuk teman-teman adik-adik kita umat Islam yang ada di Halmahera Utara. Nah, teman-teman yang saya bahagiakan, ibu-ibu yang ada di sini, tentunya kita hadir di sini adalah sebuah kesempatan luar biasa, yang mana tidak sedikit dari keluarga kita Al Maluku Utara Galela, lebih dari 100 orang ya di sini ya. Nah, ini adalah sebuah kekuatan yang luar biasa. Kita satukan silaturahim, kita berkumpul di sini. Pemilihan sudah selesai. Pemilihan gubernur, pemilihan bupati sudah selesai. Ini saatnya kita berembuk untuk membicarakan, menyatukan, mesejahterakan masyarakat Maluku Utara, khususnya Halmahera Utara. Jadi prinsipnya seperti yang Ustadz Anhar sampaikan bahwa ada waktunya kita berkumpul untuk mengedepankan yang namanya calon kita. Tapi yang paling utamakan adalah bagaimana kita berkumpul, kita bersilaturahim, satukan semangat kita membicarakan tentang kesejahteraan dari Maluku dan juga Halmahera Utara. Jadi nanti ke depannya mungkin dibantu Bang Ago dan juga Bang Ufid untuk membuat salah satu yayasan yang non partai, mungkin Galela Peduli atau keluarga Galela Peduli. Nanti dari yayasan tersebut kita bisa berombuk untuk bisa membantu kalau ada yang sakit, kita bantu kalau ada yang punya kebutuhan bayar uang kuliah, kita bantu dari yayasan tersebut. Tapi intinya yayasan tersebut non partai agar supaya seluruh masyarakat Halmahera Utara, Maluku Utara bisa mendapat manfaat dari yayasan tersebut. Nah, kebetulan saya punya yayasan. Memang yayasan yang saya bentuk adalah Nusantara Palestina Center. Misinya adalah untuk Palestina, tapi alhamdulillah di sana juga ada divisi khusus peduli Nusantara. Jadi tidak hanya kita peduli terhadap yang jauh, akan tetapi peduli juga terhadap saudara-saudara kita yang ada di Indonesia. Jadi teman-teman, alhamdulillah atas karunia dari Allah SWT, sebuah kebanggaan yang mana yang berjuang di tanah Palestina adalah utusan atas izin Allah dari putra Maluku Utara, dari Halmahera Utara. Jadi saya juga tentunya berharap nanti Hari Raya Idul Adha, paskanya nanti saya bikin undangan khusus untuk kita kumpulkan Maluku Utara. Jadi tidak hanya level segmen untuk Halmahera Utara Galela, tapi seluruh Maluku Utara kita kumpulkan. Mungkin nanti kantor saya yang akan menghandle cover semuanya acara tersebut, khusus yang mengundang Bang Onim untuk keluarga Maluku Utara. Jadi kita cari tanpa yang paling luas,
mungkin levelnya kayak di Bung Karno atau di mana itu dibikin seperti itu, nanti bisa di cover oleh kantor saya insya Allah. Nanti dibantu oleh teman-teman di sini untuk menyampaikan. Tadi juga saya WA dengan Bapak Wakil Gubernur, Wakil Bupati. Mereka menyampaikan salam, belum bisa hadir, tapi insya Allah kedepannya kita bisa mengundang mereka untuk bersilaturahim. Nah teman-teman yang saya muliakan dan saya banggakan, keluarga besar Galela Halmahera Utara, Maluku Utara, sampai dengan saat ini tentunya kita melihat bagaimana pergolakan yang terjadi di Timur Tengah, khususnya di Palestina, bahwa kita sangat bersyukur alhamdulillah bisa ada di Indonesia dengan suasana aman, damai, bersama dengan keluarga. Apapun yang kita makan pasti ada. Akan tetapi apa yang kita rasakan saat ini itu tidak pernah dirasakan oleh saudara-saudara kita di Palestina. Sebelum membuka tentunya saya ingin menyampaikan bahwa kenapa putra Galela Halmahera Utara hadir di tanah Palestina. Kenapa Bapak Prabowo selalu mengedepankan yang namanya kemerdekaan Palestina. Kenapa ulama dan masyarakat Indonesia selalu membersamai perjuangan saudara-saudara kita di Palestina. Ada 4 poin harus kita pahami, bahwa dukungan kemerdekaan Indonesia untuk Palestina ini tentunya amanah konstitusi, bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Kita bayangkan lebih dari 78 tahun saudara-saudara kita di Palestina berjuang tidak mendapatkan yang namanya kemerdekaan. 78 tahun saudara-saudara kita di Palestina tidak mendapatkan yang namanya hak hidup dan juga hak merdeka seperti kita manusia atau negara lainnya. Itu yang pertama. Jadi dukungan kita terhadap Palestina ini amanah konstitusi, yaitu perintah Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, alhamdulillah nih bagi kita umat Islam di seluruh dunia, terutama di Indonesia, di Galela, mayoritas muslim juga di Halmahera Utara ternyata mayoritas muslim. Untuk isu Palestina tentunya ini bagian dari akidah kita, bahwa dalam surat Al-Isra Allah SWT telah mengatakan bahwa bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu. Tanah Palestina tanah diwakafkan oleh para anbiya, tidak hanya kepada negara Timur Tengah, tidak hanya kepada muslimin di Palestina, tapi juga diwakafkan, diamanahkan kepada umat Islam di seluruh dunia, termasuk umat Islam yang ada di Indonesia. Kenapa saya tegaskan bahwa isu Palestina bagi muslim nih, bagi saya bagian dari keyakinan kita, karena turunnya wahyu perintah melaksanakan sholat itu bukan di Makkah atau di Madinah, tetapi di mana? Di Baitul Maqdis, di tanah Palestina. Yang ketiga, kenapa bagian dari akidah kita untuk isu Palestina? Karena baginda kita Nabi Muhammad SAW, spesialnya Palestina, beliau berangkat ke Sidral Muntaha yang kita kenal dengan langit yang ke-7, tidak langsung dari Makkah atau langsung ke Sidral Muntaha, akan tetapi transit dulu di mana? Di Baitul Maqdis, di tanah Palestina. Setelah melaksanakan sholat berjamaah bersama dengan para sahabat, baru beliau tinggal landas ke langit yang ke-7 yang kita kenal dengan Sidral Muntaha. Kenapa kita tegaskan bahwa isu Palestina bagian dari akidah dan keyakinan kita? Banyak para anbiya, Ibrahim alaihissalam, Ismail alaihissalam, Yusuf alaihissalam itu dilahirkan dan meninggalnya di mana? Berjuang di mana? Di Baitul Maqdis, di tanah Palestina. Itu singkatnya bagi kita umat Islam. Dan yang ketiga, kenapa masyarakat Indonesia senantiasa memberikan dukungan kepada Palestina? Salah satu negara yang pernah berani mengibarkan bendera merah putih, salah satu negara yang telah memberikan dukungan kemerdekaan Republik Indonesia pada saat Indonesia sedang sibuk berjuang meraih kemerdekaan. Siapakah mereka? Mereka adalah bangsa Palestina yang saat ini sedang dibantai, digenosida oleh Zionis Israel. Otomatis dengan adanya dukungan dari bangsa Palestina tersebut, kita sebagai bangsa atau masyarakat Indonesia, baik muslim maupun non-muslim, masih memiliki hutang budi yang sangat besar yang belum terbayarkan oleh bangsa Indonesia kepada masyarakat dan juga kepada bangsa Palestina. Dan yang ketiga, tentunya dukungan kita Indonesia untuk Palestina ini bagian dari isu kemanusiaan. Tidak harus menjadi muslim untuk memberikan dukungan kemerdekaan kepada bangsa Palestina. Cukup menjadi manusia yang punya rasa hati nurani, punya kecintaan, punya ukhuwah, punya rasa kemanusiaan, peduli terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Yang menjadi korban di jalur Gaza saat ini lebih dari 51.800 warga Palestina di jalur Gaza, yang mana mayoritas masjid dihancurkan, lebih dari 800 unit masjid. Akan tetapi jangan lupa 3 gereja tertua
di dunia adanya di jalur Gaza dihancurkan oleh Zionis Israel, dan di dalamnya adalah keluarga kita orang Kristen yang sedang ibadah. Mayoritas dari madrasah dan sekolah dihancurkan oleh Zionis Israel, akan tapi jangan lupa sekolah kudus, sekolah Kristen yang ada di jalur Gaza pun dihancurkan oleh Zionis Israel. Jadi yang terjadi di jalur Gaza bagi pihak Zionis Israel ini adalah usaha pembersihan etnis. Yang namanya Muslim harus dihabisi, yang namanya Yahudi pro-Palestina harus dihabisi dan tidak pantas tinggal di Palestina, dan Kristen tidak pantas untuk tinggal di Palestina di matanya Zionis Israel. Jadi teman-teman yang ada di sini, bahwa isu Palestina yang saya sudah katakan bahwa tidak harus menjadi Muslim untuk memberikan dukungan kepada bangsa Palestina. Alhamdulillah saya sangat bersyukur 15 tahun tinggal di jalur Gaza. Ini waktu yang memang tidak singkat. Kak Ufid dan Bang Ago dan teman-teman yang ada di sini, 15 tahun ada putra dari Galela tinggal di jalur Gaza. Salah satu misinya adalah bukan golongan, bukan partai, bukan afiliasi, bukan komunitas, akan tetapi salah satu misi yang paling azim, yang paling utama, yang paling mulia adalah membawa nama Indonesia, mengharumkan bendera merah putih di kancah internasional di bidang misi sosial kemanusiaan. Jadi alhamdulillah, pemerintah kalau butuh sesuatu di Gaza pasti kontak orang Galela di Gaza. Kalau teman-teman MUI butuh sesuatu di Palestina, kontak orang Galela di jalur Gaza. Kalau teman-teman lembaga kemanusiaan di Indonesia kalau butuh sesuatu bekerja sama, kontak orang Galela di jalur Gaza. Dan alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, orang Galela punya tangan di Palestina, menikah dengan jalur Gaza. Orang Galela punya anak-anak lahir di jalur Gaza, bisa mengharumkan nama Indonesia di jalur Gaza. Dan perlu sampaikan bahwa bulan Ramadan kemarin atas izin Allah SWT, kami dari lembaga filantropi berhasil menyalurkan bantuan untuk Palestina lebih dari 17 miliar. Lembaga kami lembaga yang diaudit eksternal, lembaga yang memiliki perizinan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Itu lembaga filantropi Nusantara Palestina Center. Awal terjadi peperangan sampai dengan saat ini, alhamdulillah, dari tangan-tangan orang dermawan di Indonesia, kita berhasil menyalurkan lebih dari 100 miliar bantuan dari Indonesia untuk Palestina melalui lembaga filantropi Nusantara Palestina Center atas izin Allah SWT dari tangan orang Galela di jalur Gaza. Dan alhamdulillah sebelum bulan puasa kemarin, saya berangkat ke Jordan, ke Mesir, atas tangan orang Galela juga. Kita bisa menyalurkan lebih dari 17 miliar untuk para pengungsi, untuk para pasien, untuk mahasiswa Palestina yang ada di Indonesia, dan juga untuk pengungsi Palestina yang ada di Jordania. Jadi alhamdulillah kita patut bersyukur orang Galela. Ternyata sudah ada namanya di kancah internasional, yang walaupun masih ada yang namanya ingin mencoreng nama Galela itu biasa seperti itu, akan tetapi kita selalu berkomitmen untuk menjaga harum nama baik Galela, untuk tetap memperjuangkan nama bangsa Palestina nama bangsa Palestina untuk orang Indonesia. Jadi saya sendiri tentunya sangat bersyukur. Saya berangkat ke jalur Gaza itu tahun 2008. Berangkat ke jalur Gaza, waktu itu saya masih menjadi relawan Mercy, Medical Emergency Rescue Committee. Saya sangat bersyukur karena dari Mercy tersebutlah saya bisa belajar, dari Mercy tersebutlah saya bisa diarahkan, dari Mercy tersebutlah saya bisa mendapat pengalaman yang pada akhirnya sampai dengan memiliki tim yang ada di Palestina dan juga tim yang ada di Indonesia. Berangkat ke jalur Gaza 2008, tinggal di jalur Gaza untuk mengurus tanah wakaf pembangunan Rumah Sakit Indonesia, bertemu dengan Asy-Syahid Ismail Hania, bertemu dengan para pemimpin yang ada di Palestina, bertemu dengan para pemimpin Fatah yang ada di Indonesia untuk apa? Melancarkan misi yang namanya pembangunan Rumah Sakit Indonesia. Jadi di Rumah Sakit Indonesia di jalur Gaza ada bekas ada tangan dari orang Galela di Rumah Sakit Indonesia di jalur Gaza. 2010 saya pun kembali ke jalur Gaza, qadarullah saya dijebloskan ke dalam penjara Israel. Jadi ada orang Galela pun berhasil atau dijebloskan ke dalam penjara Israel. Orang Galela pernah ditodong ke Israel, orang Galela pernah ditembak oleh Zionis Israel, orang Galela berhasil evakuasi keluar jalur Gaza, berada di Indonesia dan bisa keliling ke seluruh provinsi. Salah satunya adalah mengedukasi tentang Palestina, bersilaturahim dengan teman-teman pemerintah dan juga ulama serta warga kemanusiaan yang ada di Indonesia. Evakuasi kemarin ini sebuah perjalanan, sebuah pengalaman yang bisa dikatakan hidup dan mati.
yang walaupun kematian bukan ditentukan oleh manusia, akan tetapi ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Evakuasi kemarin kami pernah ditembak oleh Zionis Israel, pernah dibom oleh Zionis Israel, pernah dibom fosfor oleh Zionis Israel, orang Galela Halmahera Utara. Tapi alhamdulillah atas doa dari ibu saya di Galela, akhirnya kami bisa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluar ke jalur Gaza bersama dengan anak istri. Jadi kesempatan ini tentunya Malalampai masih ada doa sih. Ini temu kan Nokia ke otol kah? Oh, lanjut. Barangkali untuk telepon temu otol kah? Tuh si. Oh iya. Apa sudah kok. Jadi alhamdulillah. Nanti iya silakan masyaallah. Jadi teman-teman yang ada di YouTube Bang Onim di sini, ada juga di Instagram Bang Onim di sini, saya himbau kepada teman-teman Maluku Utara, Maluku Halmahera Utara, kalau bisa dalam 1 tahun kita mengadakan yang namanya silaturahim akbar untuk Maluku dan Maluku Utara. Mungkin pasca Idul Adha nanti pun kita bisa melaksanakan yang namanya silaturahim untuk apa? Menyatukan semangat, menyatukan ukhuwah dan persaudaraan kita. Karena jangan sampai kita berada di sini makan apapun yang kita miliki, tapi masih ada keluarga kita orang Galela yang mungkin tinggal di Jakarta, tapi mereka kita tidak tahu bagaimana kondisinya, sakit atau membutuhkan seperti apa. Itu yang harus kita kedepankan. Silaturahim ini yang kita kedepankan. Jadi teman-teman, bulan Ramadan kemarin saya iya, Masya Allah. Ya Bu, Masya Allah. Oke, Galela ya? Oke, manyawa. Oh iya, Igo pula manyawa. Oh iya, Sokonora manyawa. Ya silakan, Masya Allah. Ay may tua kano mo temo momot itu maka gua putu kau Bandung menisyo semua modo so tahu kak. So bulan Ramadan kemarin itu saya diutus oleh BKSAP DPR RI untuk membawa rombongan ke jalur Gaza, Ustadz Agim, terus ulama di Indonesia, terus konglomerat Indonesia. Ini sangat bersyukur alhamdulillah. Yang diamanakan adalah orang Galela untuk membawa rombongan delegasi kemana? Ke Palestina. Ini Masya Allah, sebuah karunia dari Allah SWT. Ada orang Indonesia Timur yang paling jauh, paling di pedesaan sana, dari Jakarta harus naik kapal 5 hari 5 malam, terus juga ke Ternate, dari Ternate harus naik speedboat lagi ke Sofifi, dari Sofifi harus naik mobil lagi sampai ke bawah. Itu tentunya butuh berhari-hari. Tapi alhamdulillah kemarin saya pulang ke Indonesia, ke Galela, bersilaturahim dengan keluarga di Galela, Maluku Utara, dengan teman-teman di Ternate. Nah, Ramadan kemarin harusnya saya kembali ke jalur Gaza membawa delegasi, tapi qadarullah situasinya belum memungkinkan, pada akhirnya belum bisa berangkat ke jalur Gaza. Tapi insya Allah akhir bulan Juni nanti saya akan ke Jordan dan ke Mesir bersama dengan teman-teman Almas Fried Chicken, bersama dengan para selebritis, salah satunya Ivan Gunawan mungkin beliau akan ikut ke Jordania bertemu dengan keluarga kita dari jalur Gaza yang diungsikan ke Jordania. Jadi teman-teman, alhamdulillah perjuangan dari masyarakat Palestina itu harus kita jadikan sebagai barometer, harus jadikan sebagai tolak ukur bahwa perjuangan nyata hakiki di dunia ini adanya di Palestina. Komitmen untuk berjuang, nasionalisme sangat luar biasa itu belajar di saudara-saudara kita di Palestina. Yang namanya toleransi antar umat beragama itu Indonesia harus belajar kepada saudara-saudara kita di Palestina. Karena di Palestina tidak ada yang namanya kristenisasi, tidak ada. Tidak ada yang namanya permasalahan antara Islam dan Kristen, tidak ada. Jadi toleransi kekeluargaan itu Indonesia Muslim harus belajar ke saudara-saudara kita di Palestina. Indonesia Kristen harus belajar kepada saudara-saudara kita di Palestina. Jangan sampai melihat yang terjadi di Palestina justru agama tertentu yang pro terhadap Israel. Jangan sampai seperti itu, karena dengan pro terhadap Israel tersebutlah agama tersebut sudah memberikan dukungan kepada Zionis untuk membantai Islam dan Kristen yang ada di jalur Gaza. Jadi semoga dengan dukungan dari pemerintah Bapak Prabowo, dukungan dari umat Islam, dukungan dari teman-teman agama lain kepada bangsa Palestina bisa meraih kemerdekaan seperti yang kita raih oleh bangsa Indonesia. Sampai dengan saat ini teman-teman, 51.800 lebih warga sipil jalur Gaza dibantai oleh Zionis Israel, yang mana pihak Zionis sangat mudahnya membunuh.
Yang mana pihak Zionis Israel sangat gampangnya menghabisi nyawa manusia. Yang mana Zionis Israel dengan mudahnya menghancurkan tempat ibadah di Palestina. Bahkan sampai dengan saat ini kita sudah berada di zaman modern, tapi masih ada yang namanya watak penjajah, masih ada namanya watak Zionis yang menghancurkan kehidupan, yang menghancurkan sektor kehidupan dan juga pendidikan yang ada di Palestina, khususnya di jalur Gaza. Akan tetapi satu, masyarakat Palestina menyampaikan bahwa ada salah satu negara yang bukan negara tetangga Palestina. Ada salah satu negara yang tidak berbahasa Arab. Ada salah satu negara yang tidak berada di padang pasir. Ada satu negara yang jauhnya 6.000 km. Akan tetapi cintanya, urat nadinya, semangatnya selalu tertuju kepada bangsa kami Palestina. Siapakah mereka? Mereka adalah bangsa Indonesia. Mereka punya bendera merah putih. Mereka berbahasa Indonesia. Mereka punya pemerintah. Mereka punya masyarakatnya. Full, all out memberikan dukungan kepada kami bangsa Palestina. Jadi masyarakat Palestina sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Merah Putih, kepada bangsa Indonesia yang sampai dengan saat ini tetap ikhtiar memperjuangkan kemerdekaan bangsa Palestina. Saya sendiri tentunya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo, mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia, Kementerian Luar Negeri, MUI, kepada teman-teman Nahdlatul Ulama, kepada teman-teman lembaga yang sampai dengan saat ini tetap konsisten memberikan dukungan bagi bangsa Palestina. Semoga satu kali kelak bangsa Palestina bisa meraih kemerdekaan. Semoga tidak lagi yang namanya darah mengalir di bangsa Palestina. Tidak lagi yang namanya anak-anak Gaza dibantai oleh Zionis Israel. Tidak ada lagi yang namanya masjid dan gereja yang dihancurkan oleh Zionis Israel. Karena yang terjadi di jalur Gaza saat ini, saya yakin agama manapun, bahkan Yahudi, itu tidak akan menerima yang namanya manusia dibantai dengan mudahnya oleh Zionis Israel. Jadi mohon doanya kita berada di sini, di Indonesia, tidak usah bermimpi untuk berangkat ke Palestina, tidak usah bermimpi untuk angkat rudal dan senjata. Cukup dengan doa khusyuk kita, cukup dengan doa ikhlas kita yang kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan doa tersebut insya Allah dalam detik itu juga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan, mengijabah doa kita sehingga diberikanlah rasa kesabaran, rasa ketenangan, rasa kebahagiaan kepada muslimin dan juga kepada bangsa Palestina. Mungkin saat ini kita pernah memberikan donasi, tapi yakinlah donasi yang kita berikan tersebut dalam satu hari, dalam satu pekan, dalam satu bulan belum tentu diterima oleh saudara-saudara kita di Palestina. Akan tetapi dengan doa ikhlas dan khusyuk tersebut, yakinlah dalam detik itu juga Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita dan diberikanlah ketenangan, ketabahan, kesabaran bagi saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Cukup kita berada di sini bahwa doa silahul mu'min. Doa adalah sebuah kekuatan, salah satu kekuatan yang tidak akan terkalahkan oleh kekuatan manapun, termasuk kekuatan Zionis Israel. Yang namanya kemenangan Palestina bukan dari donasi kita, teman-teman. Yang namanya kemenangan bukan dari senjata dari para pejuang, tetapi kemenangan yang diraih oleh bangsa Palestina atas karunia, atas hidayah, dan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya donasi, yang namanya rudal dari pejuang Palestina itu hanyalah wasilah, hanyalah menggugurkan kewajiban kita karena kita belum bisa seperti Bang Onim hadir di jalur Gaza, hadir di tanah Palestina untuk membersamai perjuangan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Jadi mohon doanya والسلامة من كل إثم والغنيمة Amin. من كل بالبر والفوز بالجنة والنجاة من النار والأفة عند الحساب. Amin. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تول أمورنا وثبت إيماننا وحسن أخلاقنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا من حوائج الدين والدنيا والآخرة بفضلك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. foto dulu bersama. Yuk, foto dulu, foto. Ya. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Selanjutnya kita foto bersama ibu-ibu, bapak-bapak. Habibi. Selamat datang orang tua kita kakak Dekat ya? Aslan yang sudah bisa hadir di tempat yang alhamdulillah pada ya. Acara foto bersama dulu. Habis Ambil itu video, Bol. Video. makan dan sholat ya. Habis itu sholat ronggeng tide-tide ya. Amin. Ya. Mungkin acaranya
Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir. Mas Wan. Hadir. Masih. Foto bersama dulu. Kali kita ba'dah. Ayo di belakang. Sini, Mak. Ya kan nanti kau Yang Oh, lambat deh. foto dengan Mamat. Ay, kurang mana mau honor mana. Jauh mana makan. Hei, foto bersama dulu sini. Hei, foto bersama dulu. ya. Ini nasi tidak makan pakai lel makan gini popon. Duduk aja, duduk aja. Duduk semua kapa? Pak Oni tanya. Duduk. Oh iya. Duduk semua kapa? Iya, aslinya mati tengah-tengah Masyaallah. Ya, kalau yang mau foto silakan foto bersama dulu. Masya Allah. Halo, apa kabar? Ada ini tahun depan kita Oh, ketemu kira lagi. menyawa. Amin. Amin. Oh, mau menyawa ini atas mosi. Foto habis itu makan. Habis itu Duduk sholat. semua kata duduk. Dan Ya, makan, duduk. makan. Makanan. Situ Seribu ya, satu macam ini. background. Ya, duduk. Makanan. Ayo. Geser sana, geser. Duduk ya. Ya. Semua sini. Udah aku makan. Semua masuk sini, jangan anak-anak. Masuk sana. Oke. Masuk deh. Makannya pun saat. Masuk deh. Masuk. Ya, coba kamera yang coba handphone yang bagus tuh. Handphone yang bagus mana? Yang mahal. Handphone yang mahal. Itu. Video sekarang. Ya, sebelum selesai yel apa? Yelnya apa? Enggak usah. Foto dulu, foto. Ya. 1, 2, 3. Ya. Ya, musiknya tambah dikit. Fotonya kamera semua. Ya, Galela Morotai Togelo sama kumpul. Ya, semua. Saya lagi depan Bol, saya sini Bol. Foto Bol, foto. Ayo, foto. Coba ini. Gini buat thumbnail. Komandan sini juga Pak Komandan. Satu lagi Bol. Komandan sini. Pak, ini masuk sini. Sini juga. Oke, satu lagi. Satu lagi. Sabar Bol, dia keren. Oke. Satu, dua, tiga. Galela menyawa. Satu. Foto. Ya. Iya. Oke. Galela menyawa. Galela menyawa. Allahu Akbar. Oke, kusi. Yalla. 1, 2, 3, Galela menyawa. Ise. Ya, maka kata. Yalla. Hobi Galela menyawa. Semangat ya. Iya. Satu, dua, tiga. Mami Galela menyawa. Semangat. Allahu Akbar. Galela menyawa ya. Galela menyawa. Jakarta kah? Galela menyawa semangat. Galela menyawa. Galela menyawa. Oke, yalla 1, 2, 3. Galela menyawa. Semangat. Semangat. Malalampat ka kano? Ya. Ini kayaknya protokoler kurang tertib sama ini. Ayo ruang ke mana? Barang yo wes sekarang agenda makan aduh. Sama kakak. Foto. Ayo, apalagi? iPad tuno betambahnya. Oh, iya. Ya, agenda Ramatama makan. Habis itu ada yang sholat silakan. Habis itu ronggeng tidak. Sudah. Oh, ya lampa. Ronggeng tidak. Ya udah balik. Woi. Ini ada lalampa teman-teman nih. Salah satu konsumsinya adalah lalampa. Masya Allah.
Ini yang masak orang Galela. Iya. Buka aja deh, buka. Deh, baju merah buka. Ya. Ambil minum, pilih. Ambil aja, minum. Banyak minuman. Oh iya boleh, sini Wani. Ya ya. Orang tua foto dulu. Kenapa apa? Boleh. Ayo ke Tati. Cara makan-makan. Ya. Aku menang. Lan. Mami tuh orang menyama foto Kami kasih. tuh orang Jawa. Ini tuh orang menyama. Ulang. Cepat. Woi hata mana foto kasih pai. Yang bagian urus makan udah bisa pada makan ini, yang operator musik. Oke, mantap Kak. Ya. Bapak Ibu, mohon maaf. Sekarang sesi makan, jadi diharapkan semua duduk ya, duduk di bawah. Semuanya duduk ya, biar teratur. Iya. Bapak-bapak, ibu-ibu, Boleh insyaallah. setelah foto, karena ibu-ibu akan mengatur makanan, Ya. maka dimohon Ya. dimohon jangan dulu Bapak Ibu, jangan dulu diambil makannya karena masih diatur sama ibu-ibu. Mohon maaf. Duduk dulu ya ibu-ibu, karena ibu-ibu akan menggelarkan makan. Nanti. Foto nanti. Makan dulu. Udah gampang. Oh, Bapak-bapak, ibu-ibu, tolong duduk dulu. Ibu-ibu tolong duduk dulu. kali semua. Duduk dulu ya. Jangan dulu ambil makan karena masih disiapkan. Nggak usah ambil gambar dulu. Lalampa mana lalampa? Cabut aja. Tolong taruh di depan ya. Cabut aja. Waji, Syukran. lalampa dan waji itu terbatas, jadi nanti dibagi. Tolong Bapak Ibu, duduk dulu ya. Yang tidak punya Sambut menyambut Nusantara sama Bahari sebagai MC keluarga kita mulai saja. Galela Halmerah Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma innaka antal azizul kabir wa ana abduka. Berarti ngendo kio sana iya wah. Sana biar pulang. Sana ada pulang mo eh. Ya. Oh. Aku ajar surat kan, Ajar surat. pindah ke Ternate Al Khairat jadi mami satu kelas. Oh, dan sina fete berarti sana biya ka sana Alia eh. Alia. Sina fete. Oh, dia. Oh ya mami dar lo Alia be. Daram satu kelas. Irma Cei. Iya. Haruna yang dari Saliku yang tinggal di apa? Kasuan. Bukan. Oh, yang ngomong ke Hasna. Ke Hasna sekarang Maroko. Terus Nurmin Majid. Iya. Ya kelas. Pak Asri. Asri guru. Guru larang itu guru matematika. Matematika. Ustazah Hadar guru toh? Iya, guru akidah. Guru akidah sama fikih. Nah, Ustaz Arifin. guru Sekolah. kepala sekolah. Alia, kepala sekolah Alia. Oh itu. Mantap semua. Hai, panas. Kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat Buperta ini. Semoga kita dipanjarmukan dan diberikan berbahagia agar kita senantiasa Bahari, kemudahan. Galela semua. Yang pertama-tama yang terhormat Ananda Oni, terima kasih dari waktu acara kita buat ada informasi beliau berada di Jakarta sehingga kami kemarin komunikasi. Alhamdulillah beliau menempatkan hari ini sehingga dia bisa datang. Mudah-mudahan kedatangan Ananda kita semoga dia tetap sehat, perjuangan yang selama kita melihat di Sambut menyambut Nusantara sama Bahari sebagai MC keluarga kita mulai saja. Galela Halmerah Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma innaka antal azizul qabir wa ana abduka. Dekat lagi. Dekat. Pepeda, ini makanan pepeda dari Galela keluarga. Halmahera Utara. Ya ini ya, kepala ikan Kepala ikan apa itu? Kepala kap. Mantap. Odola morehehe undangannya. Odola terima kasih atas undangannya. Mandiloku. Sudah.